认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita. Saya percaya walaupun kita di rumah masing-masing, tapi gereja bukanlah sebuah gedung. Gereja adalah orang-orang percaya. Demikian juga kita di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita, firman Tuhan telah katakan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Untuk itu, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita angkat pujian sekali, katakan ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau beri. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu nyata buat kami semua di rumah kami masing-masing Tuhan. Dengan segala keberadaan kami berserah Tuhan di tengah wabah COVID ini. Keterbatasan kami mengharuskan kami di rumah banyak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kesempatan yang indah ini Kau berikan pada kami untuk membuat kami semakin intim sama dengan Engkau Tuhan, intim dengan keluarga. Dan kami Tuhan, kami akan beribadah, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan, boleh membawa kekuatan, pengharapan di tengah wabah yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami buka akan ibadah kami.
Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menyanyikan suatu pujian, Pulihkan Negeri Kami. Biar lagu ini menjadi kerinduan kita, doa kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan dengan belas kasihannya, waktu dan rencananya bekerja memulihkan negeri kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Kita angkat pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari jemaat katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami.
Jemaat yang dikasih Tuhan, belum lama kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita bersyukur darahnya yang tercurah boleh membebaskan kita, memberikan kita kemenangan atas maut bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini oleh darah anak domba dengan penuh sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita akan puji sekali lagi dengan penuh sukacita. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan sama-sama, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Jemaat, kita akan melanjutkan pujian kita. Mari kita dengan tetap bersukacita di hadapan Tuhan, bertepuk tangan. Kita akan mengangkat pujian Allahku dahsyat. Pujian ini menjadi kekuatan kita. Kita percaya, kita mau ceritakan kebesaran, kemuliaan Tuhan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat, Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di tengah segala kesusahan kita, mari kita berserah di hadapannya. Katakan, dari utara
dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengangkat pujian baru. Mari kita sama-sama belajar. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita percaya saat Roh Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, setiap ketakutan, kekhawatiran kita akan digantikan dengan kekuatan, damai, sukacita daripadanya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita angkat pujian sekali lagi. Mari kita katakan, rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku pernah bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati
Shalom saudara, kita berjumpa lagi di udara. Minggu lalu kita telah merayakan kebangkitan Kristus. Perayaan Paskah yang berbeda dari biasanya. Bahkan seluruh dunia merayakan bukan lagi bersama-sama jemaat memuji dan menyembah dengan penuh kegirangan yang diselingi acara menarik. Bahkan ada telur Paskah yang menyemangati kita merayakan kemenangannya. Namun karena Dia hidup, kita tidak gentar. Karena Dia hidup, kita hadapi hari esok. Karena Dia hidup, kita tetap optimis dan penuh sukacita merayakannya. Sekalipun di rumah saja, tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan. Saudaraku, hadirnya virus corona, semua jadi berubah. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita akan mengalami perubahan yang semakin membaik. Terjadi kebangunan rohani yang sejati dan orang-orang percaya akan lebih sungguh-sungguh membangun relasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena akhir zaman sudah dekat. Semoga kasih karunia menyertai saudara sekalian dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan perenungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami tetap boleh beribadah, menyembah Engkau, sekalipun kami masing-masing di rumah. Tuhan, kiranya Kau tuntun dan pimpin kami di dalam waktu yang singkat ini, kami boleh merenungkan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami, agar sungguh-sungguh ketika kami lebih banyak diam di rumah, kami boleh membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu sebentar ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja, agar supaya setiap kami memperoleh kekuatan dan berkat dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mengapa kebangkitan Kristus itu begitu penting? Minggu yang lalu kita sudah merenungkan bahwa ada 3 kasih karunia yang kita peroleh atau kita terima. Yang pertama, menerima kepastian jaminan keselamatan, yaitu memperoleh hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Bahkan Paulus mengatakan, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar oleh darahnya, darah Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, kita menerima sukacita surga. Sukacita bukan karena sesuatu yang bersifat materi atau sementara, tetapi kita memperoleh yang tidak nampak, yang mempunyai nilai kekal. Paulus juga mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kita memperoleh semangat, gairah, optimis,
karena ada kemenangan bersama Kristus. Haleluya. Oleh karena Kristus, kita memperoleh kasih karunia sukacita sorga. Dan yang ketiga, menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Saudaraku, minggu lalu Guru Injil Sinta sudah mengambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, jelas sekali di dalam ayat ini, menerima pujian, hormat, dan kemuliaan bukan begitu saja percaya lalu memperolehnya, tetapi di situ terkandung untuk membuktikan kemurnian iman kita, yaitu kita harus menerima, yaitu kita harus menghadapi ujian untuk memurnikan iman kita itu. Seperti saat ini, kita sedang dalam ujian Tuhan. Tidak terkecuali saudara adalah jemaat biasa ataupun kami sebagai hamba-hambanya. Apakah kelak kita bisa menerima pujian, hormat, dan kemuliaan? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Meski kita kurang pendidikan, miskin, tidak memiliki kedudukan, bukan orang terbandang, namun oleh karena percaya kepada Kristus yang mati dan yang telah bangkit, memungkinkan kita semua menerima 3 kasih karunia tersebut di atas. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita melanjutkan perenungan kebangkitan Kristus, karena kebangkitannya adalah fondasi bagi iman Kristen. Mari kita bersama-sama membaca dari pertama Korintus 15 ayat 10 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 10 sampai 22. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah
bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, mari kita melanjutkan perenungan kita tentang kebangkitan Kristus. Ada dua hal yang saya ingin tekankan. Yang pertama adalah kasih karunia. Seperti dalam ayat yang ke-10. Kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. Seraya menyampaikan kepada mereka rahmat, pengampunan, dan kuasa Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Paulus menegaskan, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Oleh sebab itu, saudara, jikalau kita diberi kesempatan melayani, itu suatu kasih karunia. Dan kita harus sadar, jikalau kita dimampukan dan bisa melakukan itu karena penyertaannya. Paulus juga bersaksi di surat 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, Paulus mengakui bahwa dalam dirinya adalah orang yang paling jahat. Dan dia pun menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dia pun juga bisa menuliskan bahwa dia juga menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Kristus. Itu sebabnya, mari kita bersama-sama sebagai orang percaya mau melayani, bahkan melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketulusan hati. Yang kedua, saudara, yang perlu kita renungkan adalah jika Kristus tidak dibangkitkan. Beberapa orang menyangkal kebangkitan badani Kristus. Ayat yang ke-12. Paulus menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kelepasan dari dosa. Jelaslah bahwa mereka yang menolak kenyataan objektif kebangkitan Kristus sedang menyangkal iman Kristen sama sekali. Mereka adalah saksi palsu yang menentang Allah dan firman-Nya. Iman mereka tidak berarti, dan karena itu mereka bukan orang Kristen sejati. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam ayat 14.
Gereja tidak lagi menjadi tempat memberitakan firman Tuhan. Gereja tidak lagi memiliki pengharapan. Gereja tidak lagi mempunyai tujuan. Oleh sebab itu, saudara, karena Kristus bangkit, mimbar gereja harus menyampaikan firman Tuhan yang hidup, yang menyiratkan kekudusan, kebenaran, pengharapan, dan kemuliaannya. Yang kedua, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Itu ayat 15. Gereja hanya sekumpulan pendusta. Gereja adalah sekumpulan orang pembohong, pembual, tidak memiliki kebenaran. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Petrus dan Yohanes dengan berani menyampaikan kebenaran. Mereka mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka begitu mempercayai, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, mereka begitu berani menyampaikannya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, gereja, orang-orang percaya hanyalah pendusta. Yang ketiga, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Gak ada gunanya kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak memiliki keselamatan. Gereja tidak lagi memiliki berita keselamatan itu. Tapi lagi-lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, Petrus dan Yohanes jelas menyampaikannya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, kalau pada akhirnya kita kedapatan tetap percaya dan setia kepadanya. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan kita hari ini, ada 2 ayat firman Tuhan yang bisa meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, kematian jasmania bukanlah merupakan akhir yang mengerikan. Sebaliknya, peristiwa tersebut merupakan pintu kepada hidup kekal yang berkelimpahan dan persekutuan dengan Allah. Akan hidup dari ayat yang Yohanes 11 ayat 25 menunjuk kepada kebangkitan. Sedangkan istilah tidak akan mati selama-lamanya dalam ayat 26 berarti bahwa orang percaya yang dibangkitkan tidak pernah akan mati. Mereka akan memiliki tubuh baru yang kekal dan tidak dapat binasa. Itu juga tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dan 54. Yang tidak dapat mati atau merosot keadaannya. Saudara bisa baca juga di dalam surat Roma 8 ayat 10 dan 2 Korintus 4 ayat 16.
Ayat yang kedua adalah Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudaraku, mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan karena di dalam Dia yang mati dan dibangkitkan terdapat suatu janji yang pasti kepada setiap kita. Kiranya Tuhan boleh meneguhkan, semakin percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang telah menebus kita dengan harga yang sudah lunas dibayar, bahkan yang telah memberikan janji-janjinya kepada kita, agar supaya kita kedapatan nantinya kita ada disebut nama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh meneguhkan dan menolong kami, agar supaya iman kami semakin dimurnikan oleh keadaan situasi yang menguji iman ini. Sehingga pada akhirnya kami kedapatan tetap ada di dalam Kristus dan kami tidak mengikuti ajaran yang lain, hanya datang mengikuti apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pada akhir-akhir ini terlalu banyak ajaran-ajaran penyesat. Tuhan, pimpin dan lindungi setiap anak-anak-Mu, agar supaya kami kedapatan sampai akhirnya kami dapat mempertahankan iman kami, tetap setia untuk percaya kepada Kristus. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan pertolongan serta pimpinan dari Roh Kudus nyata menuntun dan memimpin kehidupan anak-anak-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan menutup akan ibadah kita. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan. Saya percaya akan menguatkan kita, setiap anak-anak Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Rancangannya penuh damai, walaupun di tengah situasi seperti apapun saat ini yang sulit seperti ini, percaya bahwa rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan ada buat kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam